mulai listnya 0,1 sempat mengalami penurunan dari 0,1 ke 0,039 teman-teman. Beberapa bulan kemudian. Bayangkan, itu sekelas BNB token saat itu. Penurunannya sangat tajam. Ya, hal itu wajar. Kenapa? Karena komunitas lagi dalam proses bertumbuh, berkembang, dan semakin matang. Jadi token pergerakan itu nggak mungkin naik terus, pasti ada yang namanya koreksi. Apalagi mungkin makro industri dari kripto ini sendiri lagi ada koreksi. Apapun penyebab secara fundamental, teman-teman. Ya, jadi itu kita ngelihat dari BNB. Artinya, ketika BNB kita lihat sekarang harganya sudah semakin naik, harganya sudah semakin baik, dengan jumlah ekosistem yang semakin banyak dibangun oleh developer, kita percaya bahwa teman-teman, kalau teman-teman mendukung pengembangan ekosistem dari NSGP, DCF, inisiatif dari leadernya disupport, inisiatif dari developernya juga kita dukung sama-sama, kami percaya teman-teman, DCF ini bisa jauh lebih baik daripada yang sebelumnya sempat orang-orang luar pikirkan, bahwa DCF ini tidak akan bekerja dan baik. Betul ya? Jadi kami percaya bahwa ini bisa jauh lebih baik, tapi butuh kerjasama semuanya. Ya, dukung inisiatif setelah listing, dukung inisiatif dari leader-leader Anda, program-program, inisiatif strategi dari developer, teman-teman dukung. Sekarang ada DCF Card, teman-teman ayo. Ya, ayo kita sharing tentang DCF, tapi mulainya dari kartu DCF. Jadi narasi dari kita membuat orang mengerti itu lebih enak. Kita jualannya lah, katakanlah ya, memasarkannya, jualannya itu lebih enak. Kenapa teman-teman? Kita mulainya dari kartu, karena kita tahu orang Indonesia itu cukup konsumtif. Jadi dengan diajakin mereka cerita tentang kartu, mereka lebih mudah untuk mau mendengarkan ketimbang bicara dengan proyek di awal, gitu ya. Jadi mulainya dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Itu bisa biasanya jauh lebih efektif untuk membangun rasa ketertarikan atau kepo lah gitu ya katakanlah. So teman-teman, berhubung saya bicara tentang kartu, saya mau sharing tentang booster program kita ya, booster program kita yaitu adalah DCF Card Booster Program teman-teman. Ya, teman-teman selamat datang yang baru hadir ya. Pergerakannya tadi pada saat saya mulai itu 18 orang, sekarang ada hampir 50 Bro Edo. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang malam ini hadir bisa sama-sama punya pemahaman di titik yang sama. Teman-teman, saat ini kita semua tahu bahwa market lagi lesu, market lagi bearish dengan berbagai macam keadaan di makro atau di ekonomi global atau geopolitik, teman-teman. Betul ya? Ya. Dan karena itulah kita merasa bahwa harus ada sesuatu terobosan, harus ada gebrakan. Dan menariknya, dan saya sangat respect. Mengapa? Karena ada program terobosan yang dibangun oleh Presiden komunitas kita yaitu Bapak Johan, berdiskusi dengan semua para elit leader yang 14 orang itu. Ya, mereka berpikir bagaimana tetap membuat komunitas ini terus bergerak, ya, agar bisa mendukung proyek ini lebih besar, lebih masif, ya, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem yang lagi dibangun sekarang. Pergerakan harga token bisa didukung, ya, komunitas peer-to-peer-nya juga bisa berjalan, pertumbuhan jumlah holdernya juga makin banyak, apalagi dengan adanya DCF Card. Untuk itu, saya akan sharing mengenai DCF Card Booster Program yang diinisiasikan. Inisiatif ini datang dari Presiden komunitas kita, bekerja sama, berdiskusi, mendalami konsep programnya itu dengan 14 leader elitnya teman-teman semua. Saya salah satu orang yang dimintai juga pendapat tentang ini, dan saya melihat program terobosan ini program yang sangat bagus. Program yang sangat bagus buat komunitas yang baru, komunitas yang sudah ada, dan juga para pengembang komunitas. Teman-teman selamat datang di DCF Card Booster Program. Program terobosan ini penting teman-teman. Bahkan saya pribadi sebagai konsultan community, saya bicara ini sangat penting. Mengapa? Pertama, program terobosan ini membantu percepatan pertumbuhan komunitas. Dengan cara apa? Banyak orang dikenalkan tentang kartu DCF, ya. Tapi mereka bukan hanya dapat kartu, tapi mereka tetap memiliki farming DCF. Mereka bisa memiliki token, ya, dengan benefit-benefit yang banyak, teman-teman. Ya, contoh benefit yang banyaknya itu misalnya biaya akuisisi untuk mendapatkan kartu mereka digratiskan. Ketika mendapatkan kartu, mereka sudah dapat saldo di dalamnya di awal. Luar biasa, teman-teman. Ya, jadi ini sangat bagus. Yang kedua, penyerapan token. Artinya
kita tahu banyak token-token WNSG ya yang ada di teman-teman komunitas yang mau dilakukan farming, ya, mau dilakukan farming, tapi masih menunggu beberapa hal atau melihat kondisi. Saya mengajak teman-teman jangan menunggu, teman-teman. Yang namanya komunitas awal itu bukan mentalitas menunggu. Komunitas awal adalah mentalitas penggerak. Komunitas awal adalah mentalitas tekan gas, teman-teman. Selalu mencari cara bagaimana terus bergerak, ya. Nah, token-token ini WNSG atau NSG yang dikonversi jadi WNSG gitu ya, DCF yang bisa dijual ke komunitas itu dengan dikonversi menjadi WDCF, ini akan membantu penyerapan token teman-teman di komunitas dan membentuk pertumbuhan komunitas baru di dalamnya. Ya, jadi ini mengapa penting karena adanya penyerapan token. Yang ketiga, teman-teman, dalam proses beberapa bulan ini adalah proses pembelajaran komunitas. Baik bagaimana memahami pasar yang dinamis, baik mengerti hal-hal yang sifatnya teknikal. Yang ketiga adalah baik memahami tentang bagaimana caranya jual beli secara peer-to-peer yang bicara tentang teknisnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi dengan adanya program booster ini, akhirnya banyak yang sebelumnya menunggu, mereka melihat ada potensi ekonomi dari program ini, akhirnya mereka baru mau belajar. Saya mengajak teman-teman untuk yuk belajar peer-to-peer. Karena pertumbuhan komunitas dibangun dengan mekanisme peer-to-peer. Memperbanyak jumlah holder melalui dengan program kartu DCF Booster ini. Yang keempat, teman-teman, dengan teman-teman mengembangkan ini, kerjakan ini, teman-teman kita membantu pertumbuhan jumlah pemegang DCF card holders. Target kita nggak banyak, teman-teman. Target kita sedikit sekali. Jumlah kartu yang harus kita kejar dalam 2 bulan ini, teman-teman. Ya, rasa-rasanya 1 bulan juga sudah selesai. Ya, berapa targetnya? Di sini saya akan cerita. Yang kelima, dengan kita mendorong pakai booster program DCF ini bisa membantu penguatan ekosistem. Ya, mengapa? Karena ada sebagian dana dari komponen fee ketika teman-teman pakai kartu itu bisa dipakai oleh company atau developer untuk membeli DCF token. Artinya ini membantu penguatan ekosistem secara keseluruhan, teman-teman. Ya, jadi ini 5 hal alasan mengapa DCF Card Booster Program ini begitu penting, teman-teman. Ya, ini 5 alasan mengapa sangat penting untuk kita kerjakan sama-sama. Yang paling mudah pemahamannya adalah kita bangkitkan energi-energi yang ada di komunitas. Ya, ketika market lagi lesu, teman-teman tetap bisa mendapatkan cash flow dengan adanya booster program ini secara peer-to-peer.